Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu ini adalah ta'lim kita yang kedua, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Kalau kemarin di Mekah kita coba di dalam ruangan, maka ini di luar ruangan tentunya, biar Bapak Ibu juga bisa lebih mengenal seperti inilah pohon kurma dan perkebunan kurma seperti ini. Dan di zaman Nabi SAW cukup banyak, dan memang Madinah terkenal dengan pohon-pohon kurmanya. Dan tentu pohon kurma ini disebutkan dalam banyak sekali hadis kalau dia akan termasuk salah satu dari pohon-pohon surga. Termasuk juga buahnya adalah buah kurma yang akan dihidangkan nanti di surga. Dan Nabi SAW menjanjikan dalam banyak riwayat tentang masalah siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi akan ditanamkan baginya pocok atau pucuk pohon kurma di surga dan seterusnya. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, kita insya Allah akan coba mentadaburi beberapa ayat Al-Quran lagi pada kesempatan ini, sebagaimana kita mentadaburi salah satu surah pada saat kita di Mekah kemarin. Kita akan bahas insya Allah pada kali ini. Silakan buka aplikasi Al-Qurannya di handphone. Surah nomor 69. Al-Haqqah, atau tentang hari kiamat. Tapi saya sarankan sebelum Bapak Ibu buka surahnya, biarkan dulu di daftar surah-surah. Ya, biarkan di daftar surah dulu. Dilihat saja urutan 69. Ada Al-Haqqah. Sudah lihat ya? Sudah? Di urutan daftar isi saja dulu. Tidak usah dibuka dulu ayat-ayatnya ya. Al-Haqqah itu terjemahannya adalah hari kiamat. Kemudian kita lihat lagi, di bawahnya ada surah nomor 75. Masih di daftar isi dulu. Tentang Al-Qiyamah. Ya, juga tentang hari kiamat. Kemudian kita lihat lagi setelahnya ada surah Naba, surah nomor 78, juga menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Juga kita lihat ada At-Takwir, surah nomor 81, itu juga tentang prosesi terjadinya kiamat. Kemudian ada surah setelahnya 82, Al-Infitar, tentang masalah terbelahnya langit. Juga berbicara masalah itu. Juga surah nomor 84 Al-Insyiqaq, ya. Juga sama menyinggung masalah kiamat. 85 juga Al-Buruj, juga beberapa ayatnya menyinggung masalah hari kiamat. Kemudian ada surah nomor 88 setelahnya lagi Al-Ghashiyah, juga sama bicara masalah hari pembalasan atau hari kiamat. Kemudian setelahnya ada surah Zalzalah, ya. Di surah nomor 99 juga bicara tentang goncangan yang besar pada hari kiamat. Juga setelahnya surah nomor 101 Al-Qari'ah, juga bicara masalah hari kiamat. Jadi kita lihat sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam atau surah dalam Al-Quran yang bicara tentang kiamat. Kita sekarang kembali kepada surah Al-Haqqah yang akan kita bahas ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya tadi coba melihat atau mengajak Bapak Ibu lihat dulu daftar isi. Menandakan bahwasanya memang tentang kiamat ini banyak sekali Allah titik beratkan. Yang menggambarkan kepada kita sebagai sebuah keyakinan seorang muslim kalau kiamat akan terjadi. Bisa bernama Haqqah, Al-Qiyamah, ya, Al-Zalzalah, dan seterusnya tadi, nama-namanya. Semua itu menandakan memang akan terjadi kiamat itu. Kalau Bapak Ibu yang punya anak kecil sekarang, maka dengan adanya anak kecil kita itu, berarti sebenarnya kiamat buat kita makin dekat. Kalau secara istilah bahasa. Karena kalau seseorang sudah dekat dengan masa kematiannya, disebut dengan telah datang kiamatnya. Nah, kiamat kecil maksudnya buat dia. Karena memang dengan datangnya anak-anak kita itu berarti sudah ada generasi pengganti kita.
Sebagaimana dulu pada saat kita masih kecil, atau pada saat kita masih kecil, orang tua kita pun sebenarnya telah datang kiamat kepada mereka. Gitu kan? Mungkin yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dia sudah tahu masalah itu. Waktu kita masih kecil persis seperti anak-anak kita sekarang. Artinya sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Itu terus akan berjalan sampai nanti kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai semua manusia yang sudah Allah takdirkan diciptakan lahir. Maka terus akan ada generasi yang datang. Tapi hal ini memberikan sebuah bukti kepada kita kalau memang kita akan melalui ini, teman-teman sekalian. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia yang sama dengan kita tanggal lahirnya dan tahun lahirnya. Satu hari saya pernah lihat sebuah koran tanpa sengaja di rumah orang tua saya di Makassar. Kemudian di cuplikan pertama sekali dari koran itu, saya lupa berapa tahun yang lalu, sempat ada seorang pemain bola dari Afrika, tapi terkenal, entah namanya siapa karena juga saya tidak luangkan waktu untuk menghafal nama-nama mereka. Tapi yang jelas pada saat itu saya sempat baca meninggal tiba-tiba di lapangan bola dan tanggal lahirnya tahunnya sama dengan saya, subhanallah. Waktu itu mungkin sekian tahun yang lalu, mungkin ini kisah sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Maka saya menjadikan sebagai bahan muhasabah. Tidak harus menunggu mungkin rambut kita semuanya uban, jenggot kita uban baru kita meninggal dunia. Tapi kematian itu bisa datang kapan saja dan dia sangat misterius. Maka setiap muslim tidak boleh dia lalai dan dia harus berhati-hati, harus engah. Kita harus sadar kalau masa lalu kita sesuatu yang baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masa lalu kita penuh dengan kelam dan dosa, maka kita bertaubat segera, mumpung Allah masih berikan kesempatan. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat akan menghabiskan atau menghilangkan semua kesalahan masa lalu. Tapi tidak boleh ditunda. Karena hari kiamat, salah satu maknanya adalah hari kebangkitan untuk dibalas. Sebenarnya nanti kita akan baca ayat-ayatnya di sini. Bagaimana Allah menekankan bagi orang beriman, sadarlah, sadarlah akan ada pembangkitan. Kamu akan mati, kamu akan menemukan semua perbuatan-perbuatan yang kau kerjakan. Apakah itu baik ataupun buruk. Saya kuatkan kembali apa yang kita sampaikan pada saat di fase Mekah kemarin, atau pada saat kita di Mekah. Kalau seseorang di antara kita teman-teman sekalian menjadi orang yang beriman, seperti kita insya Allah sekarang, mudah-mudahan Allah tutup juga kematian kita dengan keiman ini. Kita merasakan kebahagiaan kok, karena kita sebagai orang beriman bisa makan, bisa minum, bisa menikah, dalam arti kata melakukan biologis yang halal, bisa berdagang, bisa mengejar titel akademik, bisa melakukan apa saja. Sebagaimana orang kafir juga melakukannya, tetapi mereka tidak punya panduan, mereka tidak kenal namanya halal dan haram, mereka cuma tahu lakukan saja. Maka mereka menempuh cara ribawi, mereka menempuh cara manipulasi, mereka menempuh segala macam hal, bahkan mengambil haknya ahli waris dan seterusnya, yang kita dalam Islam dipandu. Tetapi kebahagiaan yang kita dapatkan adalah di dunia kita punya panduan hidup, di akhirat juga kita akan mendapatkan yang terbaik. Udah di sini kita bahagia, di akhirat juga kita bisa bahagia. Orang kafir hanya sampai di dunia saja. Mereka tidak akan dapatkan apa-apa di akhirat itu. Kita akan baca sekarang ayat-ayat ini dan kita akan kuatkan dengan beberapa penjelasan dari Nabi SAW tentang kiamat itu. Saya akan membaca mulai dari ayat pertama. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Hari kiamat itu. Kiamat dari kata-kata kiamat artinya hari kebangkitan. Didirikan lalu dibangkitkan nanti untuk diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Allah bilang lagi di ayat keduanya, Mal-Haqqah. Apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Ayat ketiganya, Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Ini tentu retorika dalam bahasa Arab untuk jazbul intibah, menarik perhatian audiens atau orang yang sedang diajak berbicara. Seringnya diulangi. Tahu nggak kenapa begini? Tahu nggak kenapa kita di sini? Kenapa kita datang? Kenapa kita pergi? Dan seterusnya. Ini untuk menarik perhatian orang yang akan kita sampaikan informasi. Biasanya cara ini untuk lebih menarik perhatian supaya lebih dihati-hati gitu. Maka Allah sebutkan 3 ayat pertama menyebutkan Al-Haqqah ini. Apakah kau tahu itu kiamat? Apa kau sadar itu akan terjadi? Apa ini dan itu? Ya. Lalu Allah menggambarkan di ayat 4-nya, Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah.
telah ada kaum sebelum kalian bernama Thamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh, dan Ad, kaumnya Nabi Hud, telah mendustakan hari kiamat itu. Nabi Saleh sama Nabi Hud itu menyampaikan kepada mereka kaumnya tentang hari kiamat. Mereka mengatakan, mana kiamat itu? Masa bisa kita pada saat sudah meninggal lalu dibangkitkan lagi? Mereka mendustakan itu. Lalu Allah menggambarkan agar kita jangan seperti mereka nasibnya. Allah bilang, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Ayat 5-nya. Adapun kaum Samud yang akhirnya Allah tutup hidup mereka, dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian yang luar biasa. Ya, sebagian ayat-ayat lain. Sebagian ayat-ayat menjelaskan dengan teriakan atau suara yang ribut. Kaum Samud ini, teman-teman, berada di sini ya. Dekat dari kota Madinah kurang lebih 4 jam. Cuma sebagaimana saya sempat bahasakan di Mekah kemarin, sampai sekarang pemerintah Saudi masih tutup tempatnya. Tapi satu waktu insya Allah kalau sudah dibuka, kita akan buatkan program itu. Sekarang kurang lebih 4 jam dari sini. Dan pernah kami datang ke sana sebenarnya ya. Dijadikan sebagai tempat yang bisa dikunjungi oleh pemerintah Saudi. Tentu ada larangan untuk mendatangi tempat kaum yang pernah dihukum. Gitu kan. Tapi Nabi SAW dalam riwayat lain pernah lewat di tempat kaum Samud ini. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, kalau kalian lewat maka menangislah agar jangan sampai kalian dikena cobaan tersebut. Dalam arti kata ambil pelajaran dari mereka. Dan banyak pendapat ulama juga yang mengatakan boleh seseorang mendatanginya tapi bukan untuk rekreasi, tapi untuk mengambil pelajaran. Sebagaimana kita juga boleh datang melihat muminya Fir'aun misalnya atau peninggalan piramidanya untuk mengambil pelajaran. Jadi bukan hanya sekedar datang foto-foto misalnya, tapi memang betul-betul mengambil pelajaran bagaimana mereka manusia seperti kita sebelumnya yang Allah sudah binasakan. Disebabkan sebab utamanya mereka memungkiri hari kiamat itu. Dikatakan ayat 6-nya wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Lalu Allah jelaskan bagaimana sifatnya angin yang menghancurkan kaum Ad itu. Ayat 7-nya sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tungkul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Ya, jadi kita perlu garis bawahi ya, Nabi SAW itu sangat hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Sampai-sampai beliau kalau lihat awan mendung, itu Nabi SAW gelisah. Masuk rumah, keluar dari rumah, terus bolak-balik. Sampai beliau pastikan air hujan turun, baru beliau tenang dan bersyukur kepada Allah. Tapi selama belum turun hujan, maka beliau gelisah. Karena khawatir jangan sampai seperti yang datang kepada kaum-kaum sebelumnya. Kita perlu hati-hati sebagai umat Muhammad SAW di zaman sekarang ini. Karena hampir semua yang menjadi penyebab kaum sebelum kita dihukum oleh Allah ada pada kita sekarang. Kaum Nabi Lut karena homoseksual. Bukankah sekarang ada di zaman kita? Kaum Nabi Saleh, mereka curang di timbangan. Bukankah ada pada kita sekarang? Kaum Ad, mereka memungkiri tentang hari kiamat. Risalah Nabi mereka juga ada di zaman kita sekarang. Banyaknya orang ateis. Banyaknya orang melakukan banyak kesalahan-kesalahan, ya. Dan ini berbahaya sekali. Bayangkan saja kalau kaum Nabi Saleh, kaum Thamud tadi Allah sebutkan hanya karena curang di timbangan, walaupun ada kesalahan yang lainnya ya, tapi sudah cukup Allah binasakan mereka. Dan ini berbahaya sekali. Di zaman kita ini sangat terancam. Dan begitu mudahnya Allah kalau mau datangkan masalah. Negara kita sudah berapa kali Allah datangkan tsunami, Allah datangkan banjir, Allah datangkan virus penyakit, hama, banyak sekali. Berapa kali kita dengar di berita di Indonesia, pada saat petani mau panen, begitu mau panen, subhanallah, datang tikus entah dari mana, habislah. Ya. Berapa kali kita temukan mereka pada saat mau bercocok tanam, lalu peceklik, tanah pecah-pecah, kering, tidak bisa tumbuh.
Berapa banyak kita dengar orang sakit, kena penyakit segala macam modelnya, dan tidak punya kesembuhan atau tidak menemukan kesembuhan. Ya, dan hari-hari sekarang ini, Allah lagi perlihatkan keajaibannya. Dengan adanya virus corona, tidak ada orang yang bisa membendung itu. Bahkan negara yang mengatakan dirinya mendekati adik kuasa pun, seperti Cina, tidak bisa berbuat apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan pada mereka banyak hal, bahkan ada cuplikan yang kita lihat sekarang. Allah datangkan bertubi-tubi, datang burung gagak yang entah dari mana asalnya, datang lalat-lalat yang besar entah dari mana asalnya, dan mereka tidak bisa lawan itu. Dan subhanallah ini sudah terjadi di sebelum kita. Sudah terjadi di sebelum kita, ini bukan baru gitu. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya dan Allah binasakan. Sangat bodoh kalau ada orang mau melakukan perbuatan yang sama dengan mereka lalu mengetes apakah Allah akan datangkan hukuman atau tidak. Saya pernah dapatkan itu di Indonesia, ada yang bahkan berani mengatakan kalau memang betul orang homoseksual itu akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana kaum Lut, kenapa Allah nggak binasakan Amerika, kenapa Allah nggak binasakan Australia, Eropa, sementara mereka punya homoseksual. Orang ini nggak punya ilmu sama sekali. Masa kita mau tunggu dulu Allah binasakan baru kita percaya? Kan sudah ada orang sebelumnya. Sekarang kita punya kebun seperti ini. Misal ada orang punya kebun di sebelah, gagal. Karena mungkin dia tidak membasahi dengan air misalnya, tidak menggunakan pupuk yang baik dan seterusnya. Lalu kemudian kita mengatakan, tidak apa-apa deh saya coba seperti dia. Enggak, salah. Kita kalau mau berhasil kita harus ikuti orang yang sudah sukses. Kalau kita ikuti orang yang gagal, kita akan gagal juga tentunya. Dan tidak akan pernah ada perubahan dari apa yang sudah Allah tentukan itu. Allah akan binasakan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang membangkang, dan juga Allah akan selamatkan orang yang beriman. Lalu Allah mengatakan di ayat 8, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah kalian melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka? Ada nggak sekarang di antara mereka kaum Ad yang masih hidup? Padahal teman-teman perlu tahu ya, kaum Ad itu digambarkan poster tubuh mereka mendekati poster asalnya Adam alaihissalam. Poster asalnya Adam ini 60 siku ke langit, 27,5 meter, ya, tinggi Nabi Adam. Kalau tidak salah di Saudinya ada ditemukan, ya, itu tulang manusia besar sekali. Kalau ukuran kita sekarang bisa masuk di bawah matanya, dan lingkaran matanya. Itu sangat besar dan diprediksi ini adalah peninggalan kaum Ad. Jadi mereka sangat besar-besar. Allah gambarkan dalam ayat-ayatnya mereka tinggi besar, mereka kekar, mereka bisa membangun bangunan yang sangat besar-besar, kokoh, mereka kaya raya, mereka sehat dan seterusnya. Ya. Tapi Allah SWT binasakan mereka dengan angin yang kencang. Dan kita lihat kemarin tsunami di Indonesia, saya sendiri cuplikannya bagaimana orang-orang yang duduk di pinggir pantai, orang pada teriak pun mereka nggak bisa dengar. Mereka nggak dengar, akhirnya Allah hantam dengan itu. Kalau Allah mau binasakan orang gampang sekali, nggak usah jauh-jauh deh datang cobaan seperti ini teman-teman sekalian. Kalau Allah mau susahkan kita gampang sekali. Kita duduk begini, naudzubillah, tiba-tiba Allah buat satu urat saraf yang bermasalah. Kita bahasakan terjepit urat lah, ya, atau apalah bahasanya. Atau kita tidur, tiba-tiba leher kita nggak bisa bergerak. Yang kita salahkan sering bantal, padahal bantal nggak ada salahnya, gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau menghukum seseorang itu luar biasa. Sangat mudah. Maka jangan pernah tantang Allah subhanahu wa ta'ala ini. Lebih baik kita mengakui sebagai kesalahan kita, kemudian kita bertaubat, atau kita coba memperbaikinya, daripada kita berusaha untuk menantang. Ini berbahaya tentunya. Ya. Lalu Allah menggambarkan di ayat 9-nya, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan mereka. Sekali lagi saya harap Bapak Ibu bisa buka di YouTube nanti, memperhatikan kembali tentang muminya Fir'aun, ya, peninggalan-peninggalan piramidanya. Ya, saya sudah ceritakan bagaimana waktu saya masuk sendiri ke museumnya dengan beberapa jemaah kita Uhud ini, dan melihat sendiri muminya. Itulah Fir'aun yang selama ini pada saat itu mengaku sebagai Tuhan, orang yang kuat dan segala macam hal. Dan memang pada saat itu ada pemicunya ya. Fir'aun itu termasuk orang yang dianggap gagah pada saat itu, badannya kekar, kekuasaannya setengah dunia dikuasai, pasukan perangnya nggak pernah kalah, segala macam kelebihan. Maka dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu Allah masih mendakwahkan, ya, agamanya kepadanya dengan cara mengirim nabinya Musa dan Harun alaihissalam, tapi dia menolak. Dan akhirnya adalah kehancuran bagi mereka. Kemudian Allah menggambarkan sebabnya mereka adalah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdathar rabiyah. Maka masing-masing mereka mendustakan
Rasul Tuhan mereka. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka justru karena mereka membangkang terhadap Rasul mereka. Terhadap Rasul mereka. Kemudian dikatakan di ayat 11-nya, Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Ini kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah ingatkan juga kembali. Yang sudah kita singgung di Mekah kemarin. Kalau hampir seluruh dunia sekarang mengetahui kisah Nuh alaihissalam. Sampai difilmkan, sampai orang menukil satu sama lain beritanya, sampai dianggap ada sebuah puncak gunung di Turki yang dianggap itu adalah, di puncak gunung ini ada bekas, seperti bekas kapal ya. Ini dianggap kapal Nabi Nuh alaihissalam. Manusia terus meyakini masalah itu. Terus meyakini masalah itu tentunya. Kemudian dikatakan ayat 12-nya, وَلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ. Dan semua itu agar kami jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Jadi kalau sudah sampai kepada kalian dengar tentang ayat-ayat seperti ini, ikutilah, karena itu sudah jelas beritanya, dan bisa dilihat juga di lapangan terjadi masalah-masalah itu. Ayat 13-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka nanti akan terjadi apabila sangkakala ditiup sekali tiupan, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan diangkatlah bumi ini dan juga gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Jadi nanti gunung-gunung di bumi ini pada saat terjadi kiamat akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebagian ilmuwan mengatakan sebenarnya gunung itu seperti paku yang bisa membuat bumi kita stabil. Pada saat gunung-gunung itu dicabut pada hari kiamat Allah SWT, maka dalam beberapa ayat digambarkan bumi ini seperti kapas ya, yang berterbangan dan tidak terarah karena sudah tidak ada gunung-gunungnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tarik kembali gunung-gunung itu lalu dibenturkan dengan bumi ini sehingga menjadi tumpukan pasir saja. Makanya dikatakan mahsyar itu ya, tumpukan pasir yang, atau padang pasir yang luas gitu. Berbicara tentang kiamat ini teman-teman sekalian, sebagai keyakinan seorang muslim, ada tanda-tanda, tadi sempat saya singgung di bus sedikit, ada tanda-tanda akan terjadi, dan ini juga perlu kita sampaikan karena sebagian orang sekarang banyak juga mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, pada bulan ini dan bulan itu. Ini semua butuh dalil yang kuat gitu. Sementara kita punya wahyu yang menyampaikan kiamat punya tanda-tanda. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini dibagi lagi oleh ulama, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi adalah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, hitunglah kiamat itu ya, akan terjadi dengan 6 kejadian. Di antaranya adalah lahirnya aku, kata Nabi SAW, diutusnya aku menjadi Nabi dan meninggalnya aku. Ini sudah lewat semuanya. Tanda-tanda kiamat terjadi, lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, dan juga meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini sebuah berita gitu kan, termasuk dibebaskannya Palestina di zamannya Umar bin Khattab, tersebarnya penyakit taun di zamannya Umar bin Khattab. Ini juga sudah terjadi semuanya. Ada tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi di zaman kita sekarang, tapi masih tanda-tanda kiamat kecil ya, yaitu sabda Nabi alaihissalam, tidak akan terjadi kiamat sampai khamar dan zina tersebar luas dan diganti namanya dengan nama lain. Kalau sekarang kan kayak karaoke, diskotik, sebenarnya arahnya ke zina. Terbukti ada perempuan-perempuan penghibur di sana yang akan menemani orang, gitu kan? Walaupun orang mengatakan, oh saya ada karaoke keluarga, enggak, itu Anda mungkin. Tapi umumnya dibuka, ada perempuan penghiburnya dan akan menemani para laki-laki, itu arahnya ke zina. Dan diubah dengan istilah hiburan, gitu kan? Contoh, khamar juga begitu. Yang betul adalah minuman zaman sekarang, perkembangan dan segala macam. Ini sedang terjadi. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang sedang terjadi adalah kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Di zaman kita ini sudah jelas, sampai ada orang operasi kelamin, dan di negara kita juga terjadi itu, gitu kan? Juga termasuk tanda-tanda kiamat adalah yang disebutkan di dalam tanda-tanda yang belum terjadi. Tentu yang sedang terjadi ini beberapa, tapi yang saya langsung pindah ke yang belum terjadi adalah terjadinya atau kembalinya Jazirah Arab ini menjadi sungai-sungai dan juga kebun-kebun. Kita tahu kan sekarang kalau Jazirah Arab ini semuanya padang pasir ya.
Nah, nanti akan hari kiamat, sebelum hari kiamat terjadi akan kembali kebun-kebun. Tentu Syekh Shuraim, salah satu imam Masjid Haram Makkah, pernah menyampaikan dalam khutbah Jumatnya, beberapa tahun terakhir ini kan Saudi suka turun salju. Sampai mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi pernah lihat ada cuplikan air, bukan air, pasir, padang pasir itu berjalan seperti di bawahnya ada air. Kena melelehnya salju itu. Dan memang ini makin, salju itu cepat sekali kalau sudah jadi cair, menyuburkan tanah. Dan ini bukan mustahil, kata beliau, adalah awal daripada pembukaan kembalinya Jazirah Arab subur lagi. Ya, subur lagi kembali. Ini belum terjadi tentunya. Ini belum terjadi. Jadi kemarin menentukan kiamat sudah dekat, akan terjadi begini begitu. Ini belum ada. Ini masih ada tanda belum terjadi. Begitu juga dengan Malhamah Kubra, atau perang besar yang terjadi antara muslimin sama Bani Asfar atau orang-orang Nasrani, ya. Yang kata Nabi SAW nanti akan terjadi koalisi antara kalian dengan orang-orang ini, ya, orang-orang Rum, ya, atau orang Romawi diistilahkan. Kemudian kalian akan memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan siapa satu kaum itu. Kemudian setelah itu kalian akan memenangkan peperangan. Habis itu semuanya pulang ke wilayah masing-masing dan tertinggal di negeri Syam, pasukan muslimin dengan pasukan Rum ini. Nah, kemudian ada satu dari pasukan Rum ini mengangkat bendera mereka sambil mengatakan kami yang telah memenangkan peperangan, sambil mengayunkan bendera mereka, bendera salib seperti itu, ya. Lalu kemudian tentara muslim yang ada di situ mengatakan, tentu kami bersama kalian dengan koalisi. Intinya cekcok mereka. Dan kata Nabi SAW, maka beberapa pasukan muslim itu sepakat untuk berperang. Dan Allah memuliakan mereka semuanya mati syahid di hari itu. Di hari kedua berkumpul lagi beberapa prajurit muslim. Lalu mereka sepakat untuk juga hidup mati untuk agama ini. Lalu mereka pun dihormati oleh Allah, atau diberikan penghormatan oleh Allah dengan dimati syahidkan. Begitu juga hari ketiga. Sampai hari keempat berkumpullah seluruh muslimin dari seluruh dunia yang akan berhadapan dengan bangsa Rum, dan mereka berada di bawah 80 bendera. Ini sebagian ulama hadis mengatakan adalah 80 negara. Jadi itu perang besar. Entah kapan terjadi, Allahu a'lam, gitu kan. Karena sampai sekarang alhamdulillah masih ada masa perdamaian dan segala macam. Tapi itu akan terjadi. Itu semacam penyampaian Nabi SAW. Kemudian nanti kalian akan terus berperang sampai kalian akan memenangkan peperangan tersebut, dan kalian akan sampai ke benteng Rum. Apakah itu benteng Vatikan atau apa, nggak tahu, tapi yang jelas kita akan sampai ke sana. Dan kalian akan merubuhkan bentengnya dengan takbir dan tasbih kalian. Hanya dengan zikir, karena banyaknya jumlah umat Islam, maka runtuh tembok mereka itu. Dan pada saat itu iblis, ya, menjelma jadi manusia, kata Nabi SAW, lalu kemudian menyampaikan kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Dan pada saat itu umat Islam tidak asing lagi dengan Dajjal. Karena kalau terjadi Malhamah Kubra, perang besar ini, umat Islam sudah tahu, sudah dekat waktu keluarnya Dajjal, dan dia adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Maka pada saat itu pun muslimin bubar semuanya, kemudian mereka pulang, ternyata mereka tidak temukan Dajjal ada di negara mereka atau sudah keluar, dan pada saat itulah Dajjal betul keluar. Terjadilah tanda-tanda kiamat besar yang terjadi. Keluarnya Dajjal, kemudian keluarnya Imam Mahdi, ya, tadi sudah kita ceritakan di mobil. Kemudian juga ada setelah itu turunnya Nabi Isa. Kemudian akan terjadi setelah Nabi Isa meninggal, ya, terjadilah keamanan di muka bumi. Lalu kemudian manusia mulai kufur lagi. Allah keluarkan dabba atau hewan melata yang akan mengingatkan orang-orang, ya, pada saat itu. Kemudian juga akan terjadi longsor besar di 3 wilayah di Jazirah Arab, di timurnya. Di timur itu wilayah Irak, Iran, dan seterusnya. Dan wilayah baratnya di Afrika. Dan longsor ini sangat besar di 3 wilayah yang tidak bisa lagi ditutup, ya, saking besarnya. Dan akan terjadi kabut, ya, yang besar di seluruh muka bumi ini. Ini tanda-tanda kiamat, ya. Dan kemudian yang terakhir itu termasuk terbitnya matahari dari arah barat. Yang kata Nabi SAW, taubat kalian akan diterima oleh Allah selama belum terbit matahari dari barat, ya. Kemungkinan besar tentu perputarannya. Kalau sekarang perputaran misalnya bumi ke arah, maka dia akan berubah arah nanti, sehingga kesannya matahari terbit dari timur kemudian pindah ke arah barat, seperti itulah. Dan ini tanda-tanda kiamat tentunya ada semua disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi sebagai seorang muslim, kita bukan menunggu itu semua terjadi baru kita menyadarinya. Jadi bagaimana kita secara individu menyadari kalau kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak melihat kita sehat atau sakit, dan akan ada hari pembalasan di mana semua amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan yang sudah kita hafal semua, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti dia akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti akan diperlihatkan dan juga dihukum